Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 yang Ibu sayangi, bertemu lagi dengan Ibu. Di bab kali ini kita akan mempelajari tentang praktik jual beli dan hutang piutang serta menghindari riba. Yang pertama, jual beli. Apa pengertian dari jual beli? Secara bahasa, jual beli adalah suatu persetujuan saling mengikat antara penjual dengan pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang. Secara istilah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Dalam transaksi jual beli ada unsur penting. Yang pertama, adanya akad pengalihan hak, pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, adanya kerelaan dalam jual beli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Dasar hukum jual beli itu ada dalam surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 275. Itu nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Sesuai hadis Nabi yang artinya Nabi SAW pernah ditanya, usaha apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Itu menurut hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Secara ijma', para ulama menjelaskan jual beli salah satu urusan dalam muamalah. Yang pertama, ada syarat dan rukun jual beli. Nah, sekarang syarat jual beli. Syarat pelakunya berakal sehat, baligh, atas kehendak sendiri. Keduanya itu tidak mubadzir atau tidak berlebihan. Terakhir, adanya kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Syarat barang yang diperjualbelikan: suci, bermanfaat, diperbolehkan agama, barangnya memang akan dijual oleh penjual, diserah terimakan pada transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan ada atau berwujud, tidak dalam sengketa. Syarat akad atau ijab qabul jual beli yaitu adanya sigot, pernyataan berupa ijab qabul antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, terkait dengan transaksi, serah terima kedua belah pihak sesuai transaksi, dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Rukun jual beli. Yang pertama, adanya orang yang melakukan transaksi atau akad, penjual dan pembeli, ada penjualnya, ada pembelinya. Adanya sigot, bentuk pernyataan terkait jual beli. Dari penjual, saya mau menjual, dari pembeli, saya mau membeli. Adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir, adanya nilai tukar pengganti barang atau uang. Macam-macam jual beli dalam Islam. Yang pertama, jual beli yang hanya disebutkan ciri dan sifatnya. 2. Jual beli barang
yang tampak atau terlihat. 3. Jual beli barang yang tidak tampak dan tidak ada ketika transaksi terjadi. Zaman sekarang itu ada namanya jual beli online. Nah, sekarang bagaimana hukum jual beli online menurut Islam? Pengertian jual beli online. Kegiatan jual beli berupa transaksi tawar-menawar barang antara penjual dan pembeli secara online, ya, disebut dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Hukum jual beli online dalam Islam, ya, mubah, diperbolehkan. Yang kedua, hutang piutang. Apa itu hutang piutang? Hutang piutang adalah memberikan harta atau benda kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam hutang piutang terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya harta atau barang, ijab kabul, dan adanya pemberi hutang. Hal penting yang harus diperhatikan dalam hutang piutang adalah tidak adanya unsur riba dalam hutang piutang atau pinjam meminjam tersebut. Hukum memberi hutang atau memberikan pinjaman adalah boleh atau mubah. Anjuran proses utang piutang sesuai ajaran Islam sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu hutangnya dicatat, adanya saksi bahwa orang itu berhutang dan memberikan jaminan atas hutang tersebut. Yang ketiga, riba. Riba menurut bahasa bermakna tambahan atau kelebihan, ziyadah. Dalam bermuamalah terdapat dua sebab tambahan. Pertama, tambahan karena transaksi jual beli yang disebut istilah ribahun, yakni tambahan berupa keuntungan atau laba yang disebabkan karena selisih harga pokok dengan harga jual. Yang kedua, tambahan atau melebihkan jumlah pada saat pengembalian utang berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam disebut riba. Ya, dengan kata lain, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Apa saja jenis riba dan bagaimana hukumnya? Yang pertama, riba qard, yaitu tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi hutang terhadap orang yang berhutang saat mengembalikan hutangnya. Yang kedua, riba jahiliyah, tambahan yang harus dibayarkan ketika tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu atau pada jatuh tempo yang dijanjikan, sehingga pihak pemberi pinjaman menambah jangka waktu pengembalian hutang dengan syarat adanya tambahan saat pelunasan, sehingga jumlah yang dibayarkan saat mengembalikan hutang menjadi lebih besar dari hutang sebenarnya. Dalam bermuamalah, entah itu jual beli, hutang piutang, yang harus diterapkan adalah sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Muamalah yang dianjurkan dalam ajaran Islam dilandaskan sifat jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya atau amanah.
Dalam praktik jual beli perlu diterapkan sifat jujur dan tanggung jawab agar tidak terjadi penipuan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Demikian pula dengan hutang piutang, setiap orang yang berutang harus bertanggung jawab terhadap hutangnya dan membayar seluruh hutang yang dimilikinya. Selain itu, seseorang yang tidak menerapkan sifat tanggung jawab terhadap hak orang lain dikhawatirkan akan menggunakan sesuatu yang bukan haknya, seperti memakan riba. Itulah tadi pembelajaran tentang muamalah, baik itu jual beli, hutang piutang, ataupun riba. Apa yang baik dilakukan dan yang buruk ditinggalkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.